Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas ibu yang ibu ajar. Jadi supervisi itu adalah kegiatan pengamatan yang tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Itu maksud dan tujuan obrolan hari ini. Nah, kira-kira sudah ada persiapan belum untuk kegiatan supervisi? Sudah. Tentunya ibu sudah menyiapkan dari segi RPP, terus LKPD dan lain-lainnya juga sudah. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran materinya kan materi tentang satuan waktu untuk kelas 3 SD. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran siswa mampu yang pertama melalui pengamatan siswa mampu mengamati jenis-jenis alat ukur waktu. Yang kedua, siswa dapat menggunakan alat ukur waktu di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membaca tanda waktu dalam bentuk angka atau digital. Baik, ini sesuai dengan tema berapa Ibu? Tema 3, Pak. Oh, tema 3. Oke. Baik Ibu, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya Ibu sudah menyiapkan berbagai macam strategi belajar ya. Kira-kira strateginya apa aja Ibu? Yang pertama, saya menggunakan strategi ceramah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, penugasan. Dan yang keempat, demonstrasi. Baik Ibu, ini udah lengkap Ibu ya, bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa nih kayaknya. Nah, untuk persiapan besok kita supervisi di kelas, kira-kira Bu Tuti area pengembangan apa yang hendak dicapai? Oh ya Pak, misalnya kalau di kelas itu biasanya saya sering menemui kendala. Ada anak itu, ada yang lagi moodnya bagus, ada yang lagi sedih misalnya. Terus misalnya ada yang senang, terus ada yang misalnya kalau habis berantem sama temennya pasti cemberut aja di kelas. Nah itu kira-kira gimana Pak? Saya harus memakai pembelajaran yang bagaimana? Baik, jadi masalahnya untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai emosi yang berbeda-beda ya. Setiap anak itu emosinya berbeda-beda. Ya, baik. Tentunya untuk meraih pembelajaran emosi apa yang paling bagus? Harusnya anak-anak itu senang. Harusnya kondisi senang ya. Jadi kalau senang otomatis materi yang kita sampaikan itu akan sampai kepada anak. Bener Bu. Jadi kalau misalkan anak itu harus senang dulu sebelum belajar, itu melakukan apa dulu? Biasanya kalau enggak, yang pertama biasanya menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Kadang-kadang menyanyi dulu biar anak itu senang. Tapi kadang-kadang masih Pak. Masih ya. Sebelum masuk kelas, biasanya anak biar kita tahu kondisi anak itu bagaimana ya. Itu apa yang lakukan? Kalau misalnya saya pakai roda emoji itu gimana ya Pak ya? Nah, bagus sekali itu Bu. Dengan roda emoji itu nanti kita akan bisa memetakan bagaimana kondisi anak itu sendiri. Betul itu Bu. Jadi bagaimana nih untuk tahapan roda emojinya nih? Ibu apakah sudah siapkan roda emojinya? Nanti anaknya bagaimana? Misalnya saya menyiapkan roda emoji yang ada yang bahagia, yang sedih, yang apa gembira gitu, saya tempel di depan, misalnya di itu buat besar-besar ditempel di papan tulis gitu. Terus anak-anak menuliskan namanya mereka. Terus ditempel sesuai dengan apa yang dia rasakan saat itu. Oh, bagus sekali itu Bu. Nah, itu kegiatan itu namanya KSE Bu, untuk kegiatan saat ini. Iya Pak, saya pernah baca itu KSE. Nah, betul. Jadi itu Ibu bisa terapkan untuk menambah pengalaman belajar bagi anak-anak dan memaksimalkan hasil belajarnya nanti. Nah, setelah kira-kira anak sudah masuk kelas nih, nah sudah tahu ternyata ada anak yang sedih waktu itu, apa yang Ibu lakukan pada anak itu? Saya akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Saya membesarkan hatinya agar dia merasa senang, gak sedih lagi, dan siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, bagus sekali itu Bu. Jadi dengan begitu anak-anak benar-benar siap dalam melakukan pembelajaran. Dan nanti pasti akan tujuan pembelajarannya yang Ibu siapkan itu akan tercapai. Nah, untuk secara keseluruhan Bu, sebelum pembelajaran itu kan namanya anak-anak ya,
Biasanya dia senang apa sih? Masih senang apa kalau anak-anak? Kalau anak-anak saya itu rata-rata sukanya nyanyi. Terus misalnya ya dibuat kayak ice breaking gitu loh Kak. Ya, bagus itu Bu. Jadi benar anak-anak sukanya bernyanyi, masih bermain-main gitu kan. Nah, sebelum pembelajaran alangkah baiknya tadi dibuat ice breaking ya. Baik, nanti Ibu siapkan ice breakingnya. Kira-kira ice breakingnya apa Bu? Ini Pak, kira-kira ice breakingnya tepuk semangat Pak. Oh ya bagus juga kan tepuk semangat. Oke, jadi kalau misalkan sudah tepuk semangat, biasanya anak akan kembali ceria lagi, semangat lagi. Baik Ibu, saya kira ini sudah cukup untuk persiapannya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup Ibu, mudah-mudahan nanti saat supervisinya berjalan lancar ya Bu ya. Nah, nanti kita akan melaksanakan ini sama-sama dan semoga untuk dengan kegiatan ini terjadi peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih waktunya Bu, karena saya juga ada kegiatan lain, saya izin makan dulu. Sampai ketemu nih. Oh iya nih, untuk waktunya kapan nih Bu persiapannya? Hari Selasa Pak. Hari Selasa ya? Pagi. Selasa pagi, oke. Selasa pagi. Jadi silakan disiapkan untuk segala sesuatunya Bu. Untuk hari Selasa pagi, mudah-mudahan acara supervisinya itu berjalan lancar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya ya Bu.